Halo teman-teman semua, di sini saya akan menyuguhi Anda dengan sebuah video tentang beberapa kasus manipulasi laporan keuangan yang pernah terjadi di dunia. Simak video berikut. Dikutip dari cnbcindonesia.com, kejanggalan pada laporan keuangan Garuda bermula dari laporan keuangan perusahaan yang membukukan laba bersih pada tahun 2018 sekitar 11 miliar rupiah. Padahal, apabila melihat lebih detail dan komprehensif, perusahaan plat merah sektor penerbangan itu seharusnya merugi. Namun, situasinya justru berbalik arah 180 derajat. Pasalnya, total beban usaha yang dibukukan perusahaan tahun lalu mencapai 4,58 miliar US dollar, di mana 206 juta US dollar lebih besar dibandingkan total pendapatan tahun 2018. Kinerja bottom line atau laba maskapai penerbangan domestik itu berhasil diselamatkan dari satu perjanjian kerjasama dengan PT Mahata Aero Teknologi bernilai 239,94 juta US dollar. Perjanjian tersebut terkait pemberian hak royalti atas penyediaan layanan konektivitas dan konten hiburan pada pesawat milik Grup Garuda Indonesia dan Grup Sriwijaya. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadianto pun membeberkan hasil investigasi yang sudah dilakukan oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan terhadap auditor maupun KAP yang mengaudit laporan keuangan Garuda. Nah, teman-teman, berikut petikan wawancara awak media mengenai perkembangan terbaru kejanggalan laporan keuangan Garuda Indonesia pada Jumat 14 Juni 2019. Kesimpulannya, ada dugaan yang berkaitan dengan pelaksanaan audit itu belum sepenuhnya mengikuti standar akuntansi yang berlaku. Nah, tetapi tidak bisa serta-merta kita putuskan sanksinya. Kita terus berkoordinasi dengan OJK. OJK punya asesmen baik dari downside risk-nya yang akan dikeluarkan OJK maupun level pelanggarannya dari konteks transparansi dan keterbukaan informasi di perusahaan TBK itu seperti apa. Itu yang diakses oleh OJK. Baik teman-teman, sekarang kita beralih ke Enron. Apa itu Enron? Enron adalah produsen gas alam terbesar di Amerika Utara sejak 1992 dengan memiliki kontrak sebesar 122 juta US dollar. Dalam perkembangan usahanya, Enron melakukan strategi diversifikasi dengan merambah bisnis pembangkit tenaga listrik, pabrik pulp dan kertas, pengolahan air bersih, dan layanan broadband di seluruh dunia. Termasuk juga mendirikan pembangkit tenaga listrik di negara lain seperti di Filipina, Indonesia, dan India. Dikutip dari bisnismuda.id, laporan keuangan Enron yang kompleks menimbulkan pertanyaan dari pemegang saham dan analis. Model bisnis dan praktik-praktik tidak etis dari perusahaan ini, antara lain menampilkan data penghasilan yang tidak sebenarnya serta modifikasi neraca keuangan demi memperoleh penilaian kinerja keuangan yang positif. Kombinasi dari sekian banyak isu ini kemudian menyebabkan kebangkrutan Enron. Di samping itu, Enron menerapkan praktik akuntansi yang dikenal sebagai mark-to-market accounting, di mana pencatatan aset didasarkan pada nilai pasar bukan pada nilai bukunya. Praktik akuntansi ini juga memungkinkan Enron melaporkan profit berdasarkan proyeksi bisnis bukan berdasar profit sebenarnya. Baik, kita lanjut ke kasus Jiwasraya. Dikutip dari cnbcindonesia.com, Badan Pemeriksa Keuangan mengungkapkan dalam pemeriksaan investigasi pendahuluan, ditemukan adanya rekayasa laporan keuangan PT Asuransi Jiwasraya, ditemukan adanya manipulasi laba sebesar 360 miliar rupiah pada 2006. Ketua BPK Agung Firman Sempurna mengatakan, pada pembukaan laba keuangan AJS tersebut mendapat opini adverse atau dimodifikasi. Apabila saat itu Jiwasraya melakukan pencadangan, maka akan terlihat kerugian sebesar 15,3 triliun rupiah. Lebih lanjut, Agung juga menduga adanya kegiatan memoles data lainnya alias window dressing pada penjualan produk JS Saving Plan. Pihak Jiwasraya ternyata menaruh dana JS Saving Plan itu ke saham-saham yang berkualitas rendah seperti Trio, Sugi, dan LCGP.